Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini kami akan membahas mengenai tema kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia serta perjuangan bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD atau MI yang diampu oleh Ibu Syarifah Salma MPDI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rahmila, Nur Faizah, dan Halisa. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi, yakni definisi kolonialisme dan juga definisi imperialisme. Yang pertama, mengenai definisi kolonialisme. Jadi, kolonialisme ini berasal dari kata koloni, yang artinya menurut bahasa Latin adalah pemukiman. Jadi, dapat kita artikan bahwa kolonialisme ini adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara penguasa dalam rangka untuk menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme ini dapat dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Contohnya seperti negara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dan keempat negara ini pernah melakukan kolonialisme terhadap Indonesia. Kedua, yaitu mengenai pengertian imperialisme. Perkataan imperialisme ini awalnya berasal dari kata Latin yaitu imperari yang artinya adalah memerintah. Imperialis ini merupakan suatu kebijakan di mana suatu negara besar dapat memegang kendali atau memerintah atas daerah-daerah lainnya agar negara tersebut dapat dipelihara atau dikembangkan. Sebuah contohnya seperti negara imperialis, yaitu suatu negara besar itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah daerah yang mereka dapat melakukan imperari atau memerintah terhadap negara tersebut. Lazimnya imperialisme ini terbagi menjadi dua, ada imperialisme kuno dan juga ada imperialisme modern. Nah, imperialisme kuno ini intinya adalah semboyannya mengenai goal, gospel, and glory, yaitu kekayaan, penyebaran agama, dan juga kejayaan. Jadi, suatu negara itu merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, menambah kejayaan. Jadi, imperialisme ini berlangsung sebelum revolusi industri dan dipelopori oleh negara Spanyol dan juga Portugal. Kemudian yang kedua adalah imperialisme modern. Inti dari imperialisme modern ini adalah untuk memajukan ekonomi. Imperialisme modern ini timbul sesudah revolusi industri. Jadi industri besar-besaran akibat revolusi industri ini menumbuhkan bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Maka dari itu mereka mencari jajahan untuk dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri. Kemudian juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Nah, adapun imperialisme berdasarkan tujuannya, yaitu ada imperialisme politik, ada imperialisme ekonomi, ada imperialisme kebudayaan, dan juga ada imperialisme militer. Yang pertama, imperialisme politik ini untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Adapun imperialisme ekonomi itu untuk menguasai sektor perekonomian suatu negara. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan, yaitu untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Dan yang terakhir adalah imperialisme militer, yaitu untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang dapat memperkuat pertahanan. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa paham kolonialisme ini adalah bertujuan untuk menguasai negara lain untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan menjadikan negara tersebut menjadi negara koloni. Sedangkan imperialisme ini merupakan suatu paham yang bertujuan untuk menjajah bangsa lain guna mendapatkan kekuasaan dan juga keuntungan. Kolonialisme dan juga imperialisme memiliki persamaan dan juga perbedaannya. Persamaannya adalah kolonialisme maupun imperialisme itu menguntungkan negara penguasa yang melakukan kolonialisme dan juga imperialisme, serta membuat negara tersebut menjadi negara yang makmur. Sedangkan di sisi lain, negara yang terdampak dari kolonialisme dan juga imperialisme menjadi negara yang sengsara. Perbedaannya, kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada kemudian dibawa ke negaranya, sedangkan imperialisme ini bertujuan hanya untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan.
Atau lebih sederhananya, kita dapat mengartikan bahwa kolonialisme ini adalah negara yang melakukan koloni terhadap negara satu untuk mengambil negara tersebut atau wilayah tersebut menjadi negaranya. Sedangkan imperialisme itu tidak untuk mengambil wilayah tersebut menjadi negaranya, akan tetapi hanya untuk menanamkan pengaruh, itu baik mereka mencari keuntungan, mencari kejayaan, dan juga tadi untuk menyebarkan agama. Dan yang selanjutnya mengenai kedatangan bangsa barat di Indonesia. Ada faktor yang mendorong bangsa barat melakukan penjajahan, yakni kurangnya pasokan rempah-rempah di Eropa adalah faktor yang paling mendorong pedagang dan penjajah dari Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belanda ini berlayar ke Timur Tengah termasuk Indonesia. Penjajahan samudera ini memiliki semboyan 3G, yaitu gold yang artinya emas atau harta, kemudian glory yaitu kekuasaan, dan gospel yaitu untuk menyebarkan agama Kristen. Bangsa barat pertama yang pernah menjajah kepulauan bangsa Indonesia adalah bangsa Portugis, yakni menjajah sekitar 86 tahun dari tahun 1509 sampai dengan 1595. Pada awalnya, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika. Kemudian mereka berperang melawan Sultan Mahmud Shah, dan pelayaran kedua selanjutnya dilakukan oleh Vasco dan juga Gama yang mendarat di Calicut, India pada tahun 1498. Selanjutnya pada tahun 1510, Portugis mengirimkan Alfonso de Albuquerque untuk menyerang Malaka pada tahun 1511. Dan Malaka akhirnya dapat dikalahkan. Dipimpin oleh Francisco Serro menaklukkan Maluku. Dan pada akhirnya, Portugis ini dapat diusir dari wilayah Maluku pada tahun 1575. Setelah terusir oleh Maluku dan juga Malaka, Portugis bermaksud menaklukkan Sumatera yang kaya lada tapi terhalang oleh kerajaan Aceh yang menguasai jalur perdagangan lada di Sumatera. Akhirnya, Portugis lalu melebarkan sayapnya ke Pulau Jawa dan menjalin hubungan dagang dengan Belambangan, Pasuruan, dan daerah sekitarnya. Bangsa kedua yang pernah menjajah kepulauan bangsa Indonesia yakni bangsa Spanyol, yaitu menjajah sekitar 171 tahun dari tahun 1521 sampai tahun 1692. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol pertama kali mendarat di Tidore atau Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol awalnya disambut baik oleh masyarakat setempat, karena pada saat itu rakyat Maluku sedang bersengketa dengan Portugis. Jadi akhirnya kedatangan bangsa Spanyol di Maluku merupakan keberhasilan untuk mencapai daerah yang mereka idam-idamkan, yaitu daerah dengan penghasil rempah-rempah. Akan tetapi bagi Portugis, kedatangan Spanyol merupakan pelanggaran atas hak monopolinya. Akibatnya, timbullah persaingan antara Portugis dan juga Spanyol. Persaingan ini sejalan dengan pertentangan antara Sultan Ternate dan juga Sultan Tidore. Ternate bersekutu dengan Portugis, sedangkan Spanyol bersekutu dengan Sultan Tidore. Puncaknya, Portugis dan Spanyol menempuh jalan perundingan yang dilaksanakan di Saragossa atau Spanyol pada tahun 1529. Akhirnya, perundingan ini menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Isi dari perjanjian tersebut adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Kedua, Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Dengan adanya perjanjian ini, akhirnya Spanyol segera meninggalkan Maluku dan bangsa Portugis berusaha keras kembali untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan dengan praktek monopolinya. Bangsa ketiga yang pernah menjajah kepulauan bangsa Indonesia adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini menjajah sekitar 5 tahun dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Bisa dibilang bahwa bangsa Inggris adalah bangsa tersingkat yang pernah menjajah bangsa Indonesia dibandingkan negara Spanyol, Portugis, dan juga Belanda. Awal mula kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia itu dirintis oleh Francis Drake dan juga Thomas Cavendish mengikuti jalur Magellan pada tahun 1579 dan tahun 1586, namun belum sampai di Indonesia pada tahun itu. Kemudian pada tahun 1591, George Raymond dan juga James Lancaster itu dikirim untuk menentukan pulau rempah-rempah. Sayangnya, kapal Lancaster itu hanya sampai di Selat Melaka dan kapal George Raymond tenggelam, dan ada sebuah kapal lagi yang terpaksa kembali ke Inggris.
Dan saat itu rombongan Lancaster tiba atau sampai di Selat Malaka dan juga Pulau Penang dan sempat ditawan oleh perampok. Dan mereka kemudian berhasil kembali dan sampai ke Inggris pada tahun 1594. Pelayaran Lancaster ini punya arti penting bagi pelayaran Inggris di kemudian hari, apalagi setelah dibentuknya Perseroan Dagang East India Company atau EIC pada 31 Januari 1599. Bangsa Barat terakhir yang pernah menjajah kepulauan bangsa Indonesia adalah bangsa Belanda, yaitu menjajah sekitar 340 tahun dari tahun 1602 sampai dengan 1942. Bisa dibilang bahwa bangsa Belanda adalah bangsa terlama yang menjajah kepulauan bangsa Indonesia dibandingkan Inggris, Portugis, dan juga Spanyol. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman itu memimpin pelayaran perintis Belanda ke Nusantara. Armada Belanda dari Amsterdam itu menuju Pantai Gading di Afrika Barat ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Kemudian mereka langsung menuju Selat Sunda. 4 armada kapal de Houtman berlabuh di Banten pada tahun 1596. Namun ekspedisi pertama ini gagal. Kemudian pada tahun 1598, rombongan pedagang Belanda di bawah pimpinan Jacob van Dijk, kali ini kedatangan mereka itu diterima baik oleh penguasa Banten, karena saat itu Banten sedang mengalami kemunduran akibat tindakan dari orang-orang Portugis. Dan keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan hubungan perdagangan. Dengan keberhasilan ini, kemudian kepulauan Nusantara itu banyak didatangi oleh para pedagang yang berasal dari Belanda. Mengenai pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh penjajah mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia dalam segala bidang aspek kehidupan, sehingga terjadi perubahan kondisi, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia, yang mana itu bertujuan memaksa semata-mata hanya agar melanggengkan penjajah di Indonesia. Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah di bidang politik. Di bidang politik, pemerintah Belanda mengadakan beberapa perubahan pamong praja. Dahulu berdasarkan garis ketentuan diubah menjadi sistem kepegawaian. Belanda juga menunjuk seseorang presiden untuk mengawasi jalannya pemerintah kolonial dan memperhatikan penanaman bahan pangan. Belanda juga menjunjung bupati untuk mengawasi pelaksanaan tanam paksa dan memastikan penjualan hanya pada pemerintah Belanda. Nah, sistem pemerintahan turut berubah selama Daendels berkuasa di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, ia menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan dan membaginya menjadi kesatuan wilayah yang disebut prefektur. Nah, sistem hukum juga mengalami hal yang sangat mendasar. Daendels merintis pemberlakuan hukum barat modern melalui pengadilan pribumi di setiap prefektur yang disebut Landgericht. Nah, yang kedua itu adalah di bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi, kemajuan industri mendorong Belanda mengeksplorasi sumber daya alam, nah, seperti pembangunan tambang minyak dan pembangunan rel kereta api. Sedangkan di bidang sosial, nah, yang mana pada bidang sosial pada masa pemerintahan Belanda, status tertinggi dimiliki oleh orang Eropa. Kenapa? Ya karena mereka merupakan penguasa, yang mana golongan berikutnya adalah Asia Timur Jauh, seperti bangsa Cina, India, dan Arab yang merupakan kaum pedagang. Kedudukan paling rendah itu adalah rakyat Indonesia atau kaum pribumi yang merupakan golongan mayoritas. Sedangkan yang keempat itu adalah bidang budaya. Nah, masuknya bangsa asing ke Indonesia memunculkan westernisasi, yaitu pemujaan terhadap kebudayaan barat secara berlebihan. Pada tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah massal di setiap kabupaten di kalangan terbatas. Nah, sekolah tersebut adalah HIS,
yang mana adalah Holland's Child in the Church School atau AMS, Algemene Middelbare School, dan HBS yaitu Hoger Burger School. Nah, pada tahun 1851 pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah baru yaitu Quick School dan Hoger Quick School, yaitu sekolah Dr. Stovia. Nah, pada akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda membuka sekolah untuk kaum pribumi, yaitu sekolah angka 1 dan sekolah angka 2 yang bersifat umum dan memberikan pelajaran dasar membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masa pendudukan Jepang. Nah, masa pendudukan Jepang di Indonesia itu dimulai dari tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia itu jatuh ke tangan Jepang dan tanggal 8 Maret 1942, koloni Hindia Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Nah, penyerahan ini ditandatangani oleh Panglima Tentara Hindia Belanda yaitu Letnan Jenderal Terpoter, dan dari pihak Jepang itu diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, peristiwa ini menandai pendudukan Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang datang ke Indonesia itu disambut dengan sukacita. Karena apa? Ya karena beberapa faktor, yakni terpengaruh propaganda Jepang sebagai pembebas bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Kemudian ramalan Jayabaya yang menyatakan akan datang orang-orang PT atau Jepang yang akan menguasai Indonesia seumur jagung dan sesudah kemerdekaan dicapai. Kemudian lagi tokoh-tokoh pergerakan nasional yakin bahwa pihak Hindia Belanda itu tidak dapat diharapkan menyangkut kemerdekaan. Kemudian Jepang menjadikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimiyago. Adapun ragam organisasi yang muncul pada masa pendudukan Jepang, yang pertama adalah organisasi sosial kemasyarakatan, yang mana organisasi sosial kemasyarakatan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah Gerakan 3A, yang kedua adalah Pusat Tenaga Rakyat atau 3A, yang ketiga adalah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, yang keempat itu adalah Badan Pertimbangan Pusat atau Chosaingin, yang kelima itu adalah IMIAI dan Masyumi. Yang kedua adalah organisasi semi militer. Nah, organisasi semi militer ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Senendan atau Barisan Pemuda. Yang kedua adalah Keibudan yaitu Korps Kewaspadaan. Yang ketiga itu adalah Pujinkai yaitu Barisan Wanita. Yang keempat adalah Swiss Hintai yaitu Barisan Pelopor. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah organisasi militer. Nah, yang mana organisasi militer ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pembantu prajurit atau Heiho, yang kedua adalah pasukan pembela tanah air atau PETA. Selanjutnya itu adalah penindasan yang dilakukan Jepang. Kesengsaraan yang tidak terhingga dirasakan bangsa Indonesia ketika Jepang berkuasa. Yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Nah, pada bidang ini diterapkan sistem ekonomi perang dan autarki. Autarki yang dimaksud di sini adalah memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Nah, di daerah Jawa itu dibagi menjadi 17 autarki, Sumatera 3 autarki, dan daerah Mensefu atau di Perintah Angkatan Laut Jepang itu dibagi menjadi 3 autarki. Jepang juga menetapkan kebijakan menghancurkan tanaman perkebunan yang tidak penting, yakni diganti dengan tanaman pangan dan pohon jarak. Rakyat Indonesia diperbolehkan memiliki 40% hasil panen pertaniannya. Selebihnya diserahkan pada pemerintahan Jepang dan lumbung desa.
Yang kedua itu di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, pada bidang ini terjadi penurunan jumlah sekolah, murid, dan juga guru. Bahasa Indonesia menjadi pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang itu adalah wajib. Buku-buku berbahasa Belanda itu diganti dengan terjemahan yang dikeluarkan Bonshu Kyoku atau kantor pengajaran. Pada tanggal 1 April 1943 itu dibangun Pusat Kebudayaan Kemimbunka Sidoso di Jakarta, yang mana sebagai salah satu media propaganda Asia Timur Raya. Nah, lembaga ini melindungi sastra seni lukis, yaitu seni rupa, musik, sandiwara, dan juga film. Kemudian pengerahan Yomosa dan Kiromoshi. Masuk pada materi yang kelima, yaitu perjuangan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di sini, bangsa Indonesia memiliki 3 cara untuk menghadapi pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama adalah perjuangan kooperatif ataupun kerjasama, yang kedua gerakan bawah tanah, dan yang ketiga gerakan angkat senjata. Yang pertama yaitu perjuangan kooperatif ataupun kerjasama. Sejumlah tokoh nasionalisme Indonesia banyak yang menggunakan kesempatan pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Banyak di antara mereka yang menduduki jabatan-jabatan penting di lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Misalnya organisasi Putra. Di sana terdapat Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka dikenal dengan sebutan 4 serangkai. Organisasi Putra ini merupakan organisasi yang dibentuk Jepang pada Maret 1943, bertujuan untuk menggerakkan rakyat Indonesia mendukung peperangan Jepang menghadapi sekutu. Yang kedua adalah perjuangan bawah tanah. Dikatakan perjuangan bawah tanah karena perjuangan ini dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan bawah tanah ini dilakukan oleh para tokoh nasionalisme yang bekerja pada instansi buatan Jepang. Jadi di balik mereka patuh terhadap Jepang, mereka tersembunyi mempunyai kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dan mempersatukan rakyat Indonesia dan meneruskan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Di sini terdapat 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Soekarni, yang kedua kelompok Sultan Syahrir, dan yang ketiga kelompok Ahmad Subarjo, dan yang keempat kelompok pemuda. Yang ketiga adalah perlawanan angkat senjata. Pelakuan Jepang yang tak berperi kemanusiaan semakin membuat rakyat Indonesia geram, ditambah lagi dengan mereka di beberapa tempat menghina aspek keagamaan. Yang pertama adalah perlawanan di Cutpleng Aceh yang dipimpin langsung oleh Teku Abdul Jalil. Yang kedua perlawanan di Tasikmalaya, Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan yang ketiga perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air di Blitar, Buana, dan Pudrah Aceh dan Cilacap, dipimpin langsung oleh Sudanko Supriyadi, Guguyun Teku Hamid, dan Kosairi. Materi yang keenam yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat melakukan pembalasan atas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Pada saat itulah Jepang mengabarkan bahwa pasukan mereka diambang kekalahan. Jepang kemudian berjanji akan segera menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Sampai pada akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu dan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi dan tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang. Teks proklamasi ini dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sejak saat itulah kini setiap tahun pada tanggal 17 Agustus kita sebagai rakyat Indonesia merayakan atau memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.